tidak mempunyai gerak sendiri, tetap gerak diam itu tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ini sebilah ageman ini pelentara, di mana pelentara itu akan menyambung kepada Sang Maha Pencipta. Ini yang diyakini oleh spiritual, begitu. Misalnya ketika saya, kalau tanpa wasilah untuk minum segelas air, seteguk air, kalau tanpa pelentara tangan untuk nyampe ke mulut, ya tidak bisa. Makanya pelentara inilah, tanganlah, untuk nyampe ke mulut sehingga merasa haus dahaga itu sudah tercukupin. Namun jangan percaya bahwa itu air itu akan melepaskan dahaga kita. Jangan, karena yang bisa melepaskan dahaga itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang punya hak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ki Sugiro Bening. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan rahmat, nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesuksesan seperti apa yang kita rasakan. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah dari alam yang gelap menuju cahaya seperti kita rasakan. Luar biasa. Baik, kali ini saya akan menguak misteri keganjilan yang ada di sebilah ageman yang berdapur jalak tilam upih. Gimana jalak tilam upih di sini melambangkan kebahagiaan. Lambangkan kebahagiaan ini memang sangat luar biasa. Jadi untuk pemula ini sangat cocok untuk pendongkrak yang namanya ageman yang berdapur jalak tilam upih di sini. Karena orang yang mengoleksi sebilah ageman kebanyakan yang sudah berkeluarga ya. Jadi intinya orang yang sudah berkeluarga, khusus yang berkeluarga ataupun yang tidak berkeluarga. Jadi ini memang yang dicari tentunya kebahagiaan. Dimana ini salah satu untuk pusaka yang harus dimiliki untuk pendongkrak kebahagiaan. Buat apa kalau harta melimpah, kemudian tahta dan semuanya ada, tapi kalau tidak bahagia, itu percuma. Jadi salah satu untuk pendongkrak kebahagiaan. Jadi ageman ini yang sangat baik untuk dikoleksi begitu. Ini yang memang dipercaya oleh masyarakat Jawa dan ini memang beneran, karena di zaman kerajaan hingga saat ini ya ini memang dipakai. Jadi jangan heran ketika orang berduyun-duyun mencari sebilah ageman yang atau pusaka yang berdapur yang tadi itu. Jadi ini memang salah satu yang harus dimiliki begitu. Ya mungkin subscriber atau saudara-saudari yang di luar sana seperti apa sih wujudnya kan begitu. Jadi baik, saya akan tunjukkan, kemudian dari segi pamornya saya akan bongkar kepada saudara-saudari atau subscriber dimanapun berada. Tapi jangan bilang-bilang, yang penting kalian yang tahu. Nah, tapi sebelumnya kita mari sapa Kanjeng
Nabi Muhammad dengan sholawat, ya biar sejuk begitu kan. Kemudian keruwetan-keruwetan biar dijauhkan, sesuatu yang tidak diinginkan itu biar pergi, dan apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil qadu sanfariju bihil qurabu wa tuqba bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa khusnul hawatimi wa yustasqal amamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allah kabul. Baik, saya akan lanjutkan bagaimana bentuk atau motif dapur jalak tilam upih dan kemudian pamurnya dan tentunya khodamnya. Tentu kalian penasaran kan? Baik, saya akan tunjukkan. Baik, bismillah. Ini jalak tilam upih di mana modelnya seperti ini, dan coba perhatikan di sini ada pijitan, kemudian ada tikel alis. Nah, ini namanya tikel alis di sini, dan di depannya gandiknya tidak ada yang namanya gambar atau kembang kacang, tidak ada. Dan kemudian gereneng di belakang itu tidak ada, jadi polos terus ke atas. Ini, nah ini pusakannya, coba perhatikan. Ini perhatikan, pamornya sangat istimewa. Nah, ini tuban Majapahit dan dipastikan empu supo di bawah di sini. Tapi di samping itu di atas, jadi ada titik-titik ke atas, titik-titik ke atas. Artinya ini banyu netes. Nah, ini kan ada titik-titik nih. Nah, titik bulat-bulat nih. Nah, ini banyu netes, dan uniknya di sini pamor yang ini keluar dari dalam sepertinya ini. Nah, ini coba perhatikan bulat-bulatnya nih, tidak biasanya, tapi ini keluar dari dalam. Nah, titik-titik ini menunjukkan ageman yang sangat unik, dan ini banyu netes. Jadi kalau dibongkar dari segi apa namanya pamor di sini, sembur emas, di mana sembur emas di situ tentunya tentang kerejekian. Dia akan melimpah ruah. Dan kemudian ada netes, jadi rezeki netes sedikit demi sedikit, tapi terus netes. Itu artinya nanti sampai menggunung, sedikit tapi pasti, pelan tapi pasti, kan begitu. Jadi ini apa namanya, ilmunya goyeb atau beletang. Dia akan berjalan pelan, atau
seperti rengbireng. Dia akan jalan pelan tapi pasti, atau enggak bekicot, congcong. Jadi jalannya itu pelan-pelan tapi pasti, begitu. Ya, insya Allah ini menunjukkan bahwa di sini memang ada titik-titik, ada hujan rintik-rintik istilahnya, walaupun tidak deres, yang penting barokah dan bermanfaat, kan begitu. Di samping itu, di belakang Banyunetes ini beras tumpah. Perhatikan. Jadi beras tumpah artinya itu beras tumpah, melimpah ruah, mumpuni, yang namanya sandang pangan. Itu luar biasa. Jadi Ageman ini memang secara kasat mata di sini pamornya ini oleh Sang Empu ya memang diciptakan mengharapkan seperti yang kayak begitu. Tapi Ageman ini memang diciptakan Sang Empu melalui ritual, sehingga apa yang diminta Sang Empu tertulis, tertanam di pamor ini. Pamor ini ada artinya, jangan sembarangan. Ini ada artinya semua. Gimana arti di sini memberikan dongkrak kepada tuannya atau yang punya. Nah, oleh karenanya, mari kita lestarikan budaya yang agung ini. Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Oleh karena itu, saya akan kuat agar supaya subscriber atau saudara-saudari yang belum tahu, belum paham, makanya saya akan bongkar agar supaya tidak salah paham, begitu kan. Nah, ini sebilah ageman yang memang untuk pemula. Modelnya seperti ini. Ini salah satu pusaka untuk pemula. Jadi dari samping ininya lurus posturnya, dan dapurnya jalak tilap upih, itu melambangkan kebahagiaan, dimana melambangkan kebahagiaan itu yang memang dibutuhkan semua banyak orang. Nah, ini sangat cocok untuk pemula, untuk menemukan titik terang atau kebahagiaan hidup. Nah, dimana kebahagiaan hidup ini salah satunya untuk sebilah ageman atau pusaka atau pedongkrak untuk orang Jawa, memang meyakini seperti itu dari zaman kerajaan hingga pada saat ini. Dan ini ada ada wengkon di pinggirnya. Nah, ini ada wengkon, di mana wengkon itu berarti pelindung. Nah, pelindung ini baik itu secara kasat mata atau tidak kasat mata, ya insya Allah. Karena kenapa? Karena Sang Empu itu mendoakan kepada Sang Maha Pencipta agar supaya terlindung begitu. Baik itu secara sengaja atau tidak sengaja, gaib dan tidak gaib. Nah, itu bisa insya Allah bisa demikian. Karena Sang Empu itu sudah ritualin mendoakan kepada Sang Maha Pencipta melalui spiritual. Kemudian tertulislah urat-urat atau pamor-pamor yang sudah ada di pusaka yang seperti ini. Dan jangan tunda getaran kalian. Kalau sudah getaran itu nyampe, jangan tunda. Karena kepekaan mata batin kalian atau saudara-saudari, ketika getaran itu sudah nyampe, artinya itu jodoh itu. Jangan tunda. Jadi untuk melestarikan budaya, kembali kepada melestarikan budaya yang sangat agung ini, ya mulai dari sekarang, jangan ditunda. Dan ini memang kalau orang Jawa ya harus untuk mengoleksi sebilah ageman yang memang sudah diakui oleh dunia. Nah,
Ini. Dan masalah khodam, tentunya saudara-saudari pengen tahu sih khodamnya apa, Sembilan Ageman ini. Baik, nanti saya akan komunikasi dulu. Ya, memang ini ada passwordnya, cuman saya akan nggak saya ini ya, maaf, nggak saya ungkapin, cuman saya baca di hati. Alhamdulillah, di sini ada memang sesosok khodam, di mana khodam di sini seperti orang yang bercahaya. Memang sesosok makhluk yang bercahaya. Nah, ini artinya memberi penerangan bagi siapapun yang punya. Tapi ingat, kita jangan percaya kepada Sembilan Ageman ini, karena Ageman ini memang tidak mempunyai kekuatan apapun. Begitu juga manusia tidak mempunyai kekuatan apapun, tidak mempunyai gerak sendiri. Tetap gerak diam itu tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ini Sembilan Ageman ini pelentara, di mana pelentara itu akan menyambung kepada Sang Maha Pencipta. Ini yang diyakini oleh spiritual, begitu. Misalnya ketika saya, kalau tanpa wasilah untuk minum segelas air, seteguk air, kalau tanpa pelentara tangan untuk nyampe ke mulut, ya tidak bisa. Makanya pelentara inilah, tanganlah, untuk nyampe ke mulut sehingga merasa haus dahaga itu sudah tercukupin. Namun jangan percaya bahwa itu air itu akan melepaskan dahaga kita. Jangan, karena yang bisa melepaskan dahaga itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang punya hak. Jangan salah. Nah, oleh karena itu, ini adalah Sembilan Ageman, adalah pelentara yang memang sudah ada garis-garis. Ini artinya ada filosofinya, yaitu menuju kemana, begitu. Boleh kalian percaya, tidak percaya, tergantung kalian dari mana sudut memandang kalian, mengunyahnya atau menelannya, itu terserah kepada kalian. Dan ini memang tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikianlah perjumpaan kali ini. Semoga perjumpaan kali ini memberikan edukasi yang bermanfaat, menjadi tuntunan, sehingga kalian bisa nyari seperti pusaka ini untuk sebagai pendongkrak atau sebagai ageman, begitu. Dan saya selalu mendoakan subscriber dimanapun berada. Rasa jasad tunggal zahir, sejatinya rasa sejati. Getar batin, getar raga, satu rasa nembus batas. Hadir, sehat, bahagia, dan sukses selalu untuk saudara-saudari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.